Ya, halo teman-teman. Iya, kali ini aku sedikit mau berbagi informasi ya teman-teman ya. Jadi, oh, mungkin ini agak gelap bentar. Muka aku agak gelap. Ya. Aku sedikit mau berbagi informasi ya teman-teman. Jadi, ini aku dapat di sosial media Facebook. Tapi katanya sih ini sempat viral di Twitter teman-teman. Nah, viralnya di Twitter, tapi saya dapatnya di Facebook dan ini kayak screenshotan dari WhatsApp teman-teman, status WhatsApp. Nah, jadi ini ceritanya seperti apa ya? Jadi ceritanya ini kayak perdagangan manusia gitu teman-teman. Jadi ada korban ini hampir eh, diperdagangkan gitu. Jadi seperti ini ceritanya teman-teman. Langsung kita buka aja di handphoneku ya. Nah, ini ceritanya kayak gini. Aku bacakan ya teman-teman. Guys, aku mau share cerita tentang kawan aku yang sempat dihipnotis orang tak dikenal dan kejadiannya sumpah di luar dugaan. Nah, ini menceritakan kawannya katanya. Semoga ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Asli aku bacanya juga merinding ada ayam mah. Kita semuanya asli bacanya juga merinding demi Allah. Semoga kita semua sehat selalu, panjang umur terus dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin ya Allah. Jadi tanggal 16 Maret hari Senin aku baru aja ngalamin kejadian paling luar biasa dalam hidup. Dan buat aku merasa bahwa selama ini Allah dekat sekali sama aku. Allah baik sekali sama aku. Aku juga merasa jadi hamba yang paling beruntung saat aku juga bersyukur sekali. Oh, jadi si orangnya ini screenshot gitu. Jadi kayak screenshot, dia menceritakan dari screenshotnya, membagikan gitu screenshot dari status kawannya gitu. Terus gimana ceritanya? Jadi, ini kita mulai ceritanya teman-teman. Jadi, ya ayam, iya. Ya, jadi tanggal 16 Maret ini hari Senin kemarin. Hari Senin kemarin aku baru aja ngalamin kejadian paling luar biasa dalam hidup. Dan buat aku merasa bahwa selama ini Allah dekat sekali sama aku. Allah baik sekali sama aku. Aku juga merasa jadi hamba yang paling beruntung. Saat itu juga bersyukur sekali. Ini bagian keduanya teman-teman. Bagian ketiga. Ini ngetik sambil gemetar. Jadi orangnya ngetik sambil gemetar. Hari Senin aku habis dari sekolahan adikku buat ngurus beberapa hal. Terus setelah dari situ maksud aku mau ke Plaza Telkom yang di Jalan Iskandar Muda. Jadi sebelum isi bensin di SPBU. Nah, setelah dari SPBU aku disamperin sama ibu-ibu nawarin aqua botol. Waktu lagi transaksi buat beli aqua, ada abang-abang datang sambil ketawa, seolah akrab sama si ibu. Dia tepuk badan juga sambil bilang, banyak banyak beli aqua dia itu kak. Gimana sih? Banyak beli aqua dia itu kak, biar cepet dia pergi naik haji. Lalu setelah itu aku nggak ingat apapun. Pas waktu aku sadar udah di dalam pesawat. Di pesawat ada ibu sama anaknya yang bangunin aku, katanya aku tertidur dari awal naik ke pesawat, maksudnya mungkin ini. Dia bangunin aku, tepuk lengan sambil ngomong, dek dipakai dulu sabuk pengamannya. Aku bangun kaget, gak tahu apa-apa, malah udah di atas pesawat antara Medan Batam, tujuan akhir Surabaya, pesawat transit Batam. Jadi ini sepertinya orang Medan nih teman-teman. Jadi dia mau ke Surabaya, transit dulu ke Batam ceritanya ini. Dia ini kalau nggak salah dari ceritanya ini, dia itu pas setelah beli minum itu tiba-tiba udah nggak sadar, tiba-tiba sadar-sadar dia udah ada di pesawat teman-teman. Nah, pas sadar ini pas dibangunin sama ibu-ibu ini. Nah, langsung kita lanjut ke bagian 4. Begitu bangun dan sadar aku kayak orang yang hampir gila, nangis ketakutan sampai seisi pesawat ikut heboh.
Semua awak pesawat datang dan coba tenangin aku. Mereka bilang ini pesawat mau ke Surabaya, tapi transit di Batam untuk menaik dan menurunkan penumpang. Aku masih kaget sambil nangis bilang, aku nggak tahu di mana, aku nggak ada niat kemana-mana, aku nggak merasa aku beli tiket, aku nggak merasa aku mau pergi kemana-mana, dan aku sama sekali nggak ada bawa apapun, juga cuma baju di badan tok, karena emang aku pamit dari rumah cuma ke sekolah adik aja. Kok aku tiba-tiba ada di pesawat? Jadi dia nggak sadar ini. Aku ditawarin untuk diturunkan di Batam dan pihak bandara sama maskapai. Aku ditawarin, jadi dia mau minta turun tapi kan posisi pesawat udah terbang gitu, jadi nggak boleh turun lah, jatuh pasti. Jadi ditawarin sama orang bandara untuk sampai tiba di Batam. Aku ditawarin untuk diturunkan di Batam dan pihak bandara sama maskapai akan ulangkan aku balik ke Kuala Namu. Aku maksa buat izin telepon keluarga aku, tapi nggak boleh karena masih di atas awan. Jadi aku ditenangin buat sabar sampai pesawat landing di Batam. Jadi disuruh sabar dulu. Begitu pesawat landing, semua penumpang tidak diperbolehkan turun oleh petugas udara dengan alasan untuk pengamanan aku. Jadi dia dijaga ketat ini. Aku diminta untuk melihat dan mengingat wajah semua penumpang, apakah ada yang aku kenal atau aku pernah lihat. Tapi enggak, semua penumpang aku tidak kenal dan tidak pernah lihat mereka satupun. Jadi pas landing di Batam ini semua penumpang ditahan teman-teman. Jadi si korban ini disuruh ngecek satu-satu apakah ada yang ingat wajahnya gitu. Nah, kebagian 5. Nah, habis itu semua penumpang tujuan Batam turun dan aku disuruh menunggu sampai petugas daratnya datang buat jemput aku ke dalam bandara. Aku udah bisa buka HP dan telepon semua keluarga aku. Begitu buka HP, isi HP ternyata emang bener orang rumah semua pada sibuk hubungin aku, karena emang aku nggak pernah, kalau pergi itu HP mati dan jam pulang juga nggak pernah lewat dari jam 5 sore. Banyak kali chat dan panggilan tidak terjawab di HP. Pas aku hubungin balik posisi aku mungkin ya, masih di pesawat yang baru landing di Batam. Keadaan semua orang masih panik sambil nangis. Aku bilang sama ayah, mama, aku nggak tahu aku di mana, aku nggak tahu mak. Mereka di rumah juga ternyata pada nangis dan ketakutan. Jadi keluarganya juga udah panik teman-teman, udah pada nyari nih. Sampai akhirnya aku diamankan petugas bandara, dibawa ke pos dan ditenangin di sana. Petugas keamanan bandara luar bisa aku sampai. Petugas bandara apa sih maksudnya ini? Sampai akhirnya aku diamankan petugas bandara, dibawa ke pos dan ditenangin di sana. Petugas keamanan bandara luar biasa mungkin ya, petugas bandara luar bisa, aku sama sekali nggak dibiarin sendirian dan selalu dikawal sampai keluarga datang jemput aku. Mungkin luar biasa ini. Pihak bandara dan maskapai udah setuju untuk terbangkan aku balik dan tetap ngawal sampai Kuala Namu, Bandara Medan kali ya. Iya, Kuala Namu kayaknya Bandara Medan. Ayah hubungin keluarga di Batam untuk jemput aku di bandara dan setuju untuk aku nggak diterbangkan kembali ke Kuala Namu saat itu, karena aku lebih baik aku istirahat dulu di rumah kerabat di sana. Jadi kayaknya dia memilih istirahat di Batam, jadi nunggu ayahnya jemput, mungkin takut juga ya. Terus bagian 6, oh iya sebelum pada nanya, aku nggak ada kehilangan barang apapun. Oh jadi dia nggak kehilangan barang apapun, takutnya kan hipnotis untuk diambil barangnya gitu teman-teman. Aku cuma kehilangan uang cash di dompet sekitar 400.000. Jadi dia cuma kehilangan dompet 400.000 dan uang di ATM cuma 500.000. Jadi total sekitar 900.000. Orang punya niat jahat sama aku ini tidak menguras apapun dari aku, padahal di dompet ada beberapa ATM dan semua isinya cukup besar. Aku bawa ATM mama. Jadi dia bawa ATM mamanya dia.
Nominal semua uang yang aku kehilangan 900.000 dan harga tiket Medan Surabaya yang aku beli 880.500. Di sisanya semua isi dompet, HP, barang yang aku pakai semua aman-aman dan lengkap. Berarti dia ambil uang 500 sama 400 tadi untuk beli tiket dia ke Surabaya. Boarding pass, truk tiket yang ku beli di tiketing semua lengkap di tas aku, semuanya lengkap. Aneh dan nggak tahu maksud apa juga nih orang. Jadi dia masih bingung kan. Udahlah ya kan, lanjut kejadian. Di pos security bandara aku buat laporan semua singkat. Pihak keamanan bandara sangat paham kondisiku yang masih panik dan ketakutan sambil nangis-nangis. Jadi mereka nggak terlalu banyak dulu saat itu untuk memaksa aku mengingat dan menceritakan awal kejadiannya. Lalu keluarga yang di Batam datang buat jemput aku di bandara. Aku peluk abangku yang datang. Ia posisiku masih gemetaran, ketakutan, setengah mati, nggak tahu apa yang terjadi, masih bingung kok bisa kenapa. Jadi dia dijemput keluarganya yang di Batam sambil nunggu ayahnya yang di Medan buat jemput dia ke Batam gitu teman-teman. Jadi dia lebih baik keluarganya yang jemput daripada dipulangkan sama pihak maskapai atau bandara gitu mungkin ya. 7. Bagian 7 ini teman-teman. Semua urusan dengan pihak keamanan bandara selesai. Mereka menyerahkan aku ke keluarga dengan sehat dan tidak kurang satu apapun, dan urusanku di pihak bandara Kang Nadim selesai. Jadi ini bandara Batam teman-teman. Jadi dia dijemput sama keluarga yang ada di bandara. Jadi pihak bandara udah lepas tangan gitu karena udah merasa aman, dan keluarga juga yang jemput di Batam. Keluarga di rumah masih panik sambil cari opsi kenapa bisa kejadian kayak gini. Jadi orang rumah ini kayaknya masih cari kenapa kok terjadi kayak gini. Apa modus dan tujuannya? Apa setelah sedikit tenang? Apa tujuannya apa? Setelah sedikit tenang aku bilang sama ayah, dan ayah aku nggak mau pulang sendirian. Aku nggak berani, kata dia nggak berani pulang sendirian, dia minta jemput. Terus Selasa pagi penerbangan paling awal ayah susulin aku ke Batam buat mastiin aku emang baik-baik saja. Aku baru ingat, aku dari motor keluar bawa sepeda motor. Mulai heboh lagi, terus bongkar tas, lain ada boarding pass dan struk pembelian tiket, ternyata ada kunci keretaku dan kertas parkir masuk bandara. Itu artinya kereta aku di bandara Kuala Namu Medan. Aku coba hubungin abang Faisal HSB 04, kebetulan orang bandara, untuk mastiin apa benar kereta ada di sana atau enggak. Terus Bang Faisal cek, ternyata ada. Semakin bingung enggak sih? Jadi kereta itu sepeda motor teman-teman ya. Terus ke bagian 8, langsung aja, ini panjang teman-teman. Selesai semua urusan di Batam, hari Rabu aku sama ayah pulang balik ke Medan. Oh iya, sampai di Medan aku nggak tahu dapat ilmu dari mana, mak kasih aku makan sirih dan pinang. Entah kebetulan atau apapun itu, aku langsung mau muntah dan mual terus kayak ada yang mau dipaksa keluar dari perut. Nggak lama dari situ aku coba baringan dan aku ingat semua. Aku ingat kenapa aku bisa sampai di pesawat. Jadi dia mulai ingat. Aku ingat ada yang bilang sama aku gini, mamamu lagi di Surabaya sendiri, pergi sana, kau susulin mamamu ke Surabaya. Harga tiket 900.000, berapa uang di dompetmu, sisanya ambil di ATM-mu. Terus beli tiket di bandara, ambil penerbangan paling awal. Nggak tahu itu bisikan atau apa, yang jelas kata-kata itu terngiang terus. Aku bawa kereta sendiri ke Kuala Namu. Tahu kan jauhnya bandara itu kayak apa, dan aku berani bawa kereta ke sana sendirian sekitar 30 sampai 45 menit. Aku sudah sampai di bandara. Wah. 9. Nah, ini selama di bandara pulang balik ke Medan. Jadi dia balik ke Medan sama ayahnya ini. Aku masih rada-rada parno gitu kan. Jadi aku selalu gandeng ayah, bahkan ke toilet pun kau ditungguin di depan pintu. Nah ini mukanya ini teman-teman. Jadi dari si korban, dia pas bawa si kereta itu si sepeda motor itu ke bandara ini.
dan aku bawa kereta sendiri ke bandara Kuala Namu International Airport. Ini aku jadi korbannya yang sebelah kanan ini teman-teman ya. Ini mukanya ini, jadi kalau di parkir gitu mau masuk gitu biasanya kan kena foto gitu kan. Nah ini malah nggak pakai masker apapun. Aku dari zaman dulu tiap keluar rumah walau cuma beli cabai pun aku selalu pakai masker. Kalau di zoom dan diperhatikan ini muka kayak polos gitu, matanya kosong dan entahlah pokoknya aku kayak bukan aku. Nah ini posisi pas kena foto gitu teman-teman. Di masuk bandara kan pas mau parkir biasanya ambil tiket itu kita kena foto teman-teman. Setelah sampai Kuala Namu coba kesana kesini cari informasi tambahan dan akhirnya ketemu sama polisi di bandara. Cerita kronologi awal sampai akhir segala macam polisi menyimpulkan ini adalah modus perdagangan manusia. Ya Allah, beruntungnya aku masih bisa selamat dan pulang ke rumah. Bagian ke-13. Jadi aku dihipnotis, pikirannya dikendalikan, dibuat cerita seolah-olah akulah yang pergi sendiri dengan kesadaran sendiri dan dengan kemauan sendiri. Sementara di Surabaya sudah ada yang nunggu aku untuk selanjutnya tim Surabaya yang melanjutkan aksi berikutnya. Tapi Allah baik. Aku nggak tahu gimana kalau ibu di sebelah aku duduk nggak bangunin aku. Mungkin aku nggak akan bisa nulis ini sekarang. Sampai sekarang masih suka ngelamun, tiba-tiba nangis mikir gimana kalau aku sampai ke Surabaya, gimana pikiran masih entah di mana-mana. Alhamdulillah teman-teman, please mulai sekarang kita lebih mawas diri, lebih hati-hati dimanapun dan kapanpun. Jangan terlalu gampang merasa kasihan dengan orang. Gak apa-apa dibilang sombong dan pelit, karena niat aku beli aqua itu bukan karena haus, tapi karena kasihan sama ibu yang jual. Bersyukur sekali masih bisa pulang ke rumah. Allah masih kasih pelajaran yang berharga buat mengingatkan kali ya aku dan kita semua dari kejadian yang aku alami kemarin. Jadi dari kejadian ini sih sebenarnya kita lebih berhati-hati ya teman-teman, karena percaya nggak percaya itu hipnotis itu di jalanan masih ada teman-teman untuk tindakan kejahatan, entah itu mau nguras uang kita atau yang lebih parahnya ini kalau uang terkuras masih boleh lah, karena harta ini kan masih bisa dicari teman-teman. Kalau nyawa terus kayak gini perdagangan manusia kan uang itu jadi nggak berguna teman-teman ya. Jadi saran saya sih kita boleh berbuat baik kepada siapapun boleh, tapi kita lihat-lihat juga teman-teman. Berbuat baik zaman sekarang ini kita harus lihat dulu apakah pantas orang itu kita kasihani, kita sedekahi gitu teman-teman. Jadi kita harus tahu tempatnya gitu kan. Sebenarnya ya seperti itu, kita jangan sembarangan lah teman-teman, karena kita juga sedikit ikut andil lah. Jadi ikut andil mengurangi angka orang minta-minta di jalan teman-teman. Orang minta-minta di jalan itu ada karena apa? Karena ada yang ngasih teman-teman. Jadi kalau nggak ada yang ngasih pasti agak berkurang teman-teman. Karena yang saya tahu kan yang di jalan itu terkadang ya memang ada sebagian yang memang membutuhkan, tapi kebanyakan sih mereka mampu teman-teman, mampu untuk bekerja, malah datang dari kampung datang ke kota hanya untuk meminta-minta. Jadi dari sini kita lebih harus berhati-hati ya teman-teman. Ini bisa sampai terhipnotis seperti ini. Bersyukur sekali kakak ini jadi masih selamat itu kan. Mungkin itu saja teman-teman. Semoga apa yang saya share kali ini bermanfaat buat teman-teman, agar teman-teman ini lebih berhati-hati lagi, jangan mudah percaya, tetap fokus di jalan itu teman-teman. Orang terhipnotis itu salah satunya kita sedang nggak fokus, lagi banyak pikiran, jadi pas ditepuk atau pas atau dialihkan perhatian kita
kita mudah teralihkan teman-teman. Mungkin itu saja, jangan lupa di share, di subscribe channel saya, semoga bermanfaat. Bye bye.